Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Kita baca bergantian. Saya baca bagian yang narasi, saudara di atas membaca bagian kalimat langsung dari Tuhan Yesus, yang di bawah boleh membaca kalimat langsung dari yang Sakius ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, kata Yesus kepadanya, ya, kita baca sekali lagi bersama-sama ayat yang ke-10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita berdoa, kita minta kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Saudara berdoa untuk diri sendiri, untuk orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara, dan saudara juga mendoakan saya. Mari kita berdoa, buka suara. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur kesempatan kami bisa datang beribadah kepada Tuhan, dan kami merindukan kehadiran-Mu secara khusus yang boleh menyegarkan hati dan jiwa kami, dan bukan hanya kami secara pribadi, tapi kami sebagai kumpulan umat yang percaya kepada Tuhan yang beribadah bersama-sama. Kami sungguh-sungguh mengalami lawatan dari Tuhan, dan kami mohon supaya Tuhan yang menopang hamba-Mu, memberikan kekuatan, kasih karunia Tuhan, dan juga setiap kami yang hadir, sekali lagi firman-Mu yang berkuasa menyucikan dan menguduskan kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bisa melihat perikop ini di dalam kaitan dengan perikop sebelumnya. Seperti biasa kita selalu membahas di dalam pendekatan seperti itu. Kalau kita melihat di dalam perikop sebelumnya, di situ Yesus menerima, menyambut, menyembuhkan orang yang buta. Kata kunci kita bisa tekankan di situ, orang ini juga adalah orang yang miskin karena dia mengemis. Dan kita membaca di dalam perikop pasal ke-19 ini, yaitu Sakius yang diberikan catatan di sini sebagai seorang yang kaya. Sesuai sebagaimana kita sering membahas, dan sebagaimana sering juga kita mengatakan bahwa Alkitab nggak terlalu tertarik dan juga nggak tertipu untuk melihat manusia secara fenomenal. Sekali lagi ya, Alkitab tidak tertarik dan tidak tertipu untuk melihat manusia secara tampak luar. Fenomena luar itu bisa menipu, dan banyak sekali caranya untuk menghias demikian rupa. Dan bukan hanya kekayaan, tapi kemiskinan juga. Ada orang yang pura-pura miskin supaya mendapatkan simpati, belas kasihan, dan selalu dibela dan sebagainya. Ada orang yang memainkan istilah kemiskinan untuk mendapatkan semacam dukungan gitu, dan memakainya di dalam retorika. Itu gampang sekali untuk mempengaruhi orang lain. Kalau orang miskin sudah diangkat, semua orang akan langsung setuju. Kalau orang kaya yang diangkat, semua orang jadi benci gitu kan. Intinya sederhana, karena memang tampaknya lebih banyak orang yang miskin daripada orang yang kaya. Alkitab nggak terlalu tertarik untuk menyelidiki orang hanya di dalam tampak luar seperti ini, guys, karena itu bisa menipu. Nah, karena itu kita melihat pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 ini bisa menjadi satu gambaran yang balancing keseluruhan apa yang menjadi ajaran Yesus Kristus, yaitu bahwa Yesus datang tentu saja bukan hanya menyelamatkan orang miskin, tapi juga orang kaya.
Tapi orang kaya yang seperti apa? Memang bukan semua orang kaya, sama juga dengan mengatakan bukan semua orang miskin juga. Bukan semua pengemis yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, bukan semua orang sakit yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ada orang miskin tertentu yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Demikian juga kita bisa membaca orang kaya tertentu yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, soal bicara tentang orang kaya, kita sudah mengantisipasi sejak kita membahas pasal 18 ayat yang ke-18 dan seterusnya ya, yang diberikan judul oleh LAI, orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Dan di sini digambarkan bagaimana seorang kaya, Sakius, yang masuk kerajaan Allah ya. Kita bisa melihat ini di dalam maksudnya keep in mind ya, waktu kita membaca Sakius dan terus-menerus mencoba untuk mengontraskan apa yang dibahas di dalam pasal 18 ayat 18 sampai ke 27, karena ini memang ya sekali lagi sama-sama orang kaya dan satunya tidak diselamatkan tapi satunya mengalami keselamatan yang sejati. Dan ini menyatakan apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus di dalam perikop ayat 18 sampai dengan ke-27 itu, apa yang tidak mungkin bagi manusia, ayat ke-27 ya, seluruh perikop kan diakhiri dengan ayat itu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nothing is impossible. Termasuk juga orang kaya yang akhirnya masuk ke dalam kerajaan Allah ini. Sekali lagi juga kalau kita melihat di dalam setting, ya ini ulangan terus-menerus di dalam Lukas kan pakai travel motif Yesus yang berjalan menuju ke Yerusalem. Di dalam bagian ini kita melihat dia sampai ke kota Yeriko. Kalau tadi kita sebelumnya minggu sebelumnya kita membahas tentang orang miskin itu yang mau menuju ke Yeriko ya, dia ada duduk di pinggir jalan, hampir tiba di Yeriko. Nah sekarang masuk ke kota Yeriko ya. Istilah Yeriko itu sendiri sudah menjadi satu motif yang kaya dengan meaning ya. Untuk kita sih mungkin tidak ya, tapi untuk orang pada zaman itu, di dalam zaman Yesus dan di dalam zaman Lukas juga, waktu mereka mendengar nama Yeriko itu konotasinya bisa banyak sekali. Saya nggak membahas bagian itu waktu kita membahas tentang pengemis itu ya. Tapi ada kaitan motif dengan Yeriko yang pernah dihancurkan oleh Yosua misalnya ya. Yosua di dalam perjanjian lama itu tembok Yeriko yang diputerin beberapa kali ya dengan teriakan, lalu kemudian di Yeriko itu menjadi hancur ya. Tapi di sini teriakan daripada pengemis itu bukan menjadi satu teriakan yang menghancurkan, tapi teriakan yang menyelamatkan, creating certain contrast dengan cerita Yeriko yang dihancurkan oleh Yosua dan kawan-kawan di dalam perjanjian lama. Tapi juga Yeriko itu menyimpan satu motif Herodes sebetulnya ya, karena ini Yeriko baru khususnya ya. Ada Yeriko yang lama, ada Yeriko yang baru gitu. Waktu orang mengetahui ini ada kota barunya Yeriko, itu akan teringat dengan dinasti Herodes. Herodes yang menjadi antek-antek Romawi yang nggak tulus kepemimpinannya terhadap Israel, yang berusaha untuk menjilat rakyat, yang berusaha untuk menyenangkan rakyat. Dia yang membangun atau dinasti keluarganya ya, keluarga Herodes itu turun-temurun yang membangun kota Yeriko ya. Jadi waktu orang masuk Yeriko itu dia ingat mestinya ya, seperti sebagian part di Jakarta kalau saudara masuk ke kota apa gitu, oh ini punyanya siapa begitu kan ya. Ini punyanya yang mendirikan kota ini, misalnya Kelapa Gading, ini punyanya siapa begitu dulu, yang mendirikan siapa, orang langsung ingat. Di dalam zaman Yesus juga seperti itu ya, Yeriko ya. Herodes, kebesaran Herodes. Tapi di sini yang dicari oleh Yesus Kristus bukan Herodes. Herodes bukan yang dikenang, Herodes bukan yang dirayakan, tapi Yesus mencari seseorang yang bernama Sakius. Memang dia adalah seorang yang kaya, ya, seorang yang kaya dicatat di sini. Tapi pengertian kekayaan ini sekali lagi sudah di kepentingan daripada Lukas waktu mencatat bagian ini, bukan untuk menyatakan bahwa Yesus sengaja cari orang-orang kaya atau orang-orang penting, bukan itu poinnya. Tapi bahwa sekali lagi kerajaan Allah itu memang bagi siapa saja, baik bagi orang miskin, pengemis, maupun juga bagi orang kaya. Dan sekali lagi bahwa ada orang kaya yang bisa diselamatkan. Sakius adalah kepala pemungut cukai. Untuk menjadi seorang kepala pemungut cukai, menjadi pemungut cukai saja sudah cukup negatif ya di dalam konotasi ini, itu apalagi kepala pemungut cukai. Dia hidup di dalam satu sistem yang corrupted ya, di dalam sistem yang sulit sekali untuk menjaga integritas. Memang sudah di dalam bagian ini ya, kalau kita boleh baca sampai pada akhirnya kita nggak betul-betul jelas
maksudnya Alkitab nggak membicarakan dengan sangat-sangat jelas. Sakius ini sebetulnya bagaimana ya di dalam keadaannya? Apakah dia menjadi seorang pemungut cukai atau kepala pemungut cukai yang tetap memelihara integritasnya, atau menjadi seseorang yang memang nggak bisa menghindari sistem karena sistemnya sudah bobrok seperti itu? Kita yang hidup di Indonesia pasti sangat familiar dengan persoalan seperti ini lah, ya. Tapi ada komentator misalnya mengatakan ya, di dalam ketidakmutlaan ini mereka menafsir ya, kalau sudah menjadi kepala pemungut cukai lalu tetap bisa lepas dari sistem yang corrupted dari penjajahan Romawi, itu hampir tidak mungkin sebetulnya. Sehingga ada kemungkinan ya, dia bisa menjadi sampai kepala seperti itu, dan dia cukup lihai juga untuk menyesuaikan dirinya bisa mengikuti permainan yang ada di sana, dan karena itu juga dia kaya. Sekali lagi nggak ada kemungkinan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen satu sisi ya, kemudian kita memelihara semacam kesalehan pribadi ya, terus kemudian di sisi yang lain kita mengikuti sistem yang berdosa. Itu doesn't work dalam konsep pemikiran ajaran Yesus Kristus ya. Kita pikir ada variasi seperti ini. Banyak orang Kristen memiliki pengertian kayaknya ada kok variasi seperti itu. Giliran saya ke gereja ya saya mesti jadi orang saleh, atau giliran saya berdoa seorang diri di hadapan Tuhan saya bisa saleh, saya bisa jujur mengaku bahwa saya adalah orang yang berdosa, perlu pengampunan Tuhan, perlu bergantung kepada Tuhan. Tapi giliran kita masuk ke dalam sistem masyarakat ya, siapa yang tahan kayak begini? Kalau enggak kan saya nggak bisa jadi kepala dong. Harus ikut bermain seperti orang naik selancar begitu ya, mengikuti aliran arus dan sebagainya. Ya, itulah cerita daripada orang-orang yang sukses. Sekali lagi di dalam pemikiran atau pengajaran Yesus nggak ada dualisme seperti ini. Nggak ada ceritanya orang bisa memelihara kesalehan pribadi, dan dia di sisi yang lain waktu dia masuk ke dalam sistem dunia ya sudah masuk saja, karena kalau nggak masuk nggak bisa berdagang. Persoalan ini bukan sesuatu yang tidak menjadi isu di dalam kekristenan. Kalau ini tidak menjadi isu itu Kitab Wahyu nggak akan menyebut bagian itu ya. Kitab Wahyu surat kepada 7 jemaat itu jelas sekali membicarakan bagian ini. Orang-orang yang bisa tapi nggak bisa berdagang kalau nggak ada 666 di kepalanya gitu, whatever artinya lah ya. Kita juga bukan sedang ini kan eksposisi Wahyu gitu. Apapun arti simbolisnya itu. Tapi kesulitan berdagang, lalu bagaimana kalau ini bukan isu? Ya Kitab Wahyu akan tulis nggak apa-apa, yang penting kamu berdoa, penginjilan, ikut KKR regional, begitu kan ya. Tapi terus kamu berdagang ikuti sistem dunia, nggak ada persoalan dengan itu. Yang penting pokoknya jangan lupa berdoa, berpuasa, memberi sedekah dan sebagainya. Sekali lagi perikop ini membicarakan ketidakmungkinan itu, dan cerita pertobatan ya, yang dimaksud di sini despite, sekali lagi ya kita mesti berhati-hati juga, kita nggak terlalu jelas sebetulnya Sakius ini keadaannya sebagai kepala pemungut cukai ini di dalam keadaannya seperti apa gitu. Alkitab nggak bicara terlalu jelas, tapi kita boleh menafsir posisinya yang seperti itu, kepala pemungut cukai, dia seorang yang kaya. Hampir mustahil kalau kita bisa mengatakan ini seseorang yang tetap menjaga integritasnya. Kita bisa ini present dua macam khotbah ya. Satu versi Sakius yang jaga integritas, satu lagi versi Sakius yang tidak jaga integritas. Karena Alkitab nggak bicara terlalu banyak tentang itu gitu. Waktu dikatakan dalam bagian terakhir di situ kan ya, ini kalimat yang dia bilang kan ya, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Kalimat ini loh ini menyatakan bahwa dia memang nggak pernah memeras, atau justru menyatakan bahwa dia memang pernah memeras. Sekali lagi nggak terlalu jelas. Ada komentator yang menafsir bagian ini, justru dia berani bilang kalimat ini karena dia nggak pernah memeras siapapun. Karena dia nggak pernah peras, makanya dia berani bilang kalau ada yang kuperas saya kembalikan 4 kali lipat begitu kan ya. Tapi ceritanya kalau sudah baca di dalam saya lompat sedikit ke bagian ini ya. Ntar kita balik lagi ke ayat-ayat pertama. Tapi kalau ditafsir seperti ini kalimat ini menjadi bukan sesuatu yang ada di dalam konteks cerita pertobatan seseorang yang akhirnya diterima oleh Yesus Kristus kan ya. Seperti kayak satu kalimat yang memang juga nggak ada artinya, dia nggak pernah memeras, lalu dia bilang sekiranya ada yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sekali lagi kita mungkin bisa present dua macam khotbah, satu versi Sakius yang ini yang menjaga integritas memang nggak melakukan pemerasan, satu lagi mungkin yang model dia memang memeras gitu.
Good, kita balik lagi kepada ayat yang kedua, kepala pemungut cukai, dia seorang yang kaya. Kalaupun Alkitab nggak terlalu tertarik menyelidiki kedalaman daripada keadaan Sakius, itu sebetulnya dia adalah seseorang yang menjaga integritas atau tidak. It's safe enough untuk mengatakan bahwa orang ini dihindari oleh banyak orang. Sekali lagi, orang ini adalah orang yang dihindari oleh orang-orang Israel, karena setiap pemungut cukai itu dianggap sebagai seseorang yang bersahabat dengan penjajah Romawi. Apalagi kepala, kekayaannya nggak menolong dia kemana-mana, dan dia tahu very much tentang hal itu, dia sangat-sangat jelas tentang bagian itu. Maksudnya apa, bahwa orang nggak menerima dia sebetulnya. Ada orang yang nggak sadar, sudah nggak diterima masih GR, pikir semua orang suka sama dia, itu keterlaluan orang kayak begitu. Sakius bukan model orang seperti itu. Dia tahu sekali bahwa dia nggak diterima, bahwa dia dihindari, dia dihina. Sudah itu ada persoalan kompleks yang lain, ya, badannya pendek, ya. Alkitab kadang-kadang menyajikan cerita ada aspek humorisnya begitu, tapi saya percaya ini bukan cuma sekedar menghibur pembaca supaya pembacaan nggak terlalu bosen. Jadi digambarin itu apa, badannya pendek, orang apa itu namanya, orang apa bahasa Indonesia, orang KT, ya, orang apa sih bahasa Indonesia nih, orang yang badannya pendek, orang cebol, orang cebol gitu. Gambaran seorang cebol, ya kaya sih kaya, ya tapi cebol. Orang yang tinggi itu bukan cuma sekedar tinggi loh, ada certain confidence di dalam tinggi badan itu. Orang yang pendek itu ya bisa ada psychological complex karena dia pendek, ya. Lalu kemudian sudah tahu orang pendek itu lihat kemana-mana mesti lihat ke atas. Kalau ngomong sama orang lain tuh mesti lihat ke atas. Ini orang kaya, ya, tapi pendek. Waktu dia ngomong sama orang miskin yang tinggi, dia tetap harus look up. Sudah tahu istilah look up kan, ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, look up gitu, mesti lihat ke atas. Sudah bisa coba menyelami, ya, apa kesulitan psikologisnya orang pendek. Lihat siapapun mesti look up, siapapun mesti lihat ke atas, dan semua orang lihat dia, lihatnya look down, look down, look up. Dia mesti look up, orang lain mesti look down kepada dia. Kalau mau tatapan mata, ya, kalau nggak tatapan mata lebih susah lagi gitu kan, lebih minder lagi. Waduh, saya ngomong kok nggak dilihat matanya gitu, lebih tersinggung lagi. Itu pergumulan yang tidak mudah, dan kekayaannya nggak menolong dia dari pendek menjadi tinggi, tidak. Sudah pendek, ya, dihindari, dianggap sebagai pendosa, dianggap sebagai antek-antek Romawi, ya, dan tokoh yang nggak menyenangkan, dan karena keadaan badannya yang pendek itu, ya, tambah lagi, ya, bikin orang jadi, ya, bisa bully dia gitu, bikin bulan-bulanan terhadap dia karena memang badannya pendek. Bisa menghina dia, bisa ridicule dia gitu, lalu mengatakan, ya meskipun kamu kaya atau kamu pendek, kamu juga nggak terlalu menarik gitu kan, ya. Di dalam keadaan seperti ini, sekali lagi dia adalah seseorang yang sangat tahu persis keadaannya dan tahu bahwa posisinya, ya, jabatannya, kekayaannya itu tidak menolong dia untuk memiliki relasi yang kaya, dan dia tahu bahwa dia membutuhkan relasi. Gak ada orang mau bersekutu meja dengan dia, gak ada. Ini adalah kelompok yang outcast, ya, kelompok yang terbuang. Despite dia kepala pemungut cukai, despite dia adalah seorang yang kaya, dan deep down di dalam hatinya, dia in the deepest of his heart, sebetulnya dia mendambakan relasi itu. Persekutuan meja, ya. Ada kemungkinan waktu Sakius di sini kan dia ini, ya, mencari, berusaha untuk melihat Yesus di situ. Agaknya dia pernah mendengar cerita, kita boleh asumsi seperti ini, enggak menurut saya tidak salah, yaitu dia sangat mungkin pernah mendengar cerita bahwa Yesus sendiri menerima orang-orang berdosa, pelacur, pemungut cukai, karena itu dua kelompok itu yang paling disoroti kan, pelacur dan pemungut cukai. Bahkan salah satu murid daripada Yesus sendiri itu pemungut cukai kan, publican, siapa itu? Matius, ya, Levi. Itu adalah pemungut cukai. Oh, Yesus kok bisa ya panggil seorang pemungut cukai menjadi muridnya sendiri. Berarti saya ada pengharapan, meskipun saya pemungut cukai, saya juga bisa mengikuti Yesus. Tapi mungkin dia nggak punya pikiran terlalu muluk-muluk seperti itu untuk mengikuti Yesus, ya. Dia sekedar di sini mau melihat Yesus, ya. Yesus akan lewat. Mirip, di sini ada motif lewat persis seperti yang sebelumnya, ya. Orang buta itu Yesus lewat kan, ya, Yesus lewat. Di sini juga Yesus lewat kan, ya. Yesus lewat. Tapi baik orang buta, pengemis yang buta maupun Sakius ini tidak menyia-nyiakan kesempatan Yesus lewat. Do not pass me by. Ada lagu itu, saya lagu apa itu terjemahan bahasa Indonesia, saya. Yang lagu biasa dipakai di dalam doa itu, jangan engkau lalui aku.
menangkap kesempatan Yesus yang lewat, Yesus yang lewat. Lalu kedua orang ini ya, ingin melihat Yesus. Yang satu berteriak meminta pertolongan, pengemis yang buta ini. Yang lain mau melihat Yesus. Dua-duanya menangkap kesempatan. Dua-duanya mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang sebetulnya layak untuk dilewati, karena mereka tahu bahwa dia adalah orang-orang yang ya again outcast, orang-orang yang dibuang ya. Sudah biasa dilewati oleh banyak orang, tapi kali ini waktu Yesus lewat, dua orang ini mencoba berusaha supaya tidak dilewati oleh Yesus begitu saja. Ada certain kepekaan sudah di dalam diri kedua orang ini ya, yang terlalu banyak ditolak oleh orang lain ya, mendapatkan penerimaan yang sangat dalam di dalam hubungan mereka dengan Yesus Kristus. Sekali lagi saudara, kita bisa berada dalam bahaya meskipun ini nggak mutlak saudara. Kalau semua orang menerima kita ya, jangan-jangan kita nggak cari penerimaan Tuhan lagi gitu. Kita pikir semua orang menerima kita ya Tuhan sudah pasti berkenan lah di dalam kehidupan saya. Buktinya orang banyak sekali yang senang dengan saya. Kalau orang sudah senang sekali dengan saya nggak perlu cari lagi kan penerimaan Tuhan itu. Kalau orang tidak ada satupun yang melewati saya gitu. Kalau semua orang menghormati saya, ya kayaknya Tuhan juga mestinya menghormati saya loh, kan konfirmasinya melalui manusia-manusia yang ada di sekitar saya. Tapi dua orang ini menjadi begitu peka, kenapa saudara? Karena justru banyak orang selalu melewati mereka, nggak ada yang menghargai mereka, nggak ada yang menerima mereka, nggak ada yang makan bareng dengan mereka, nggak ada. Lalu di dalam kepekaan seperti ini, bukan kepekaan self pity, bukan ya. Mereka tahu hanya bisa mengharapkan Yesus. Mereka tahu hanya bisa mengharapkan relasi dengan Yesus. Meskipun kalau kita baca di dalam ceritanya ya, nggak ada pengharapan terlalu besar sih di sini ya, boro-boro mau makan semeja dengan Yesus. Itu terlalu tinggi cita-cita seperti itu. Dia tahu dia siapa, dia cuma ingin melihat saja. Di sini kan dicatat dalam ayat keempat, dia berlari mendahului orang banyak, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Sekedar mau melihat Yesus ya. Sekali lagi ada motif yang sama dengan orang buta di sini ya. Alkitab seringkali pakai istilah yang literally artinya sederhana, melihat maksudnya melihat secara fisik begitu kan ya. Tapi sebenarnya dimaksud Alkitab lebih dalam daripada itu. Baik Lukas maupun Yohanes dan banyak sekali penulis-penulis yang lain waktu membicarakan tentang melihat, yang disebut melihat itu bukan cuma melihat secara fisik. Melihat secara fisik itu satu hal, tapi yang terutama di sini ada melihat dengan mata hati, dengan mata rohani. Melihat bukan dengan melihat dengan mata ini, tapi dengan mata yang mata batin. Kita kan sudah membahas di dalam bagian yang sebelumnya di situ bagaimana murid-murid yang diberitahukan tentang penderitaan Yesus sudah ketiga kalinya tetap mereka nggak bisa mengerti, nggak bisa melihat. Lalu Yesus menyembuhkan orang buta ini akhirnya bisa melihat ya. Cerita programatik yang sebenarnya juga untuk mendidik murid-muridnya dan juga the crowd, the people yang bersama-sama mengikuti. Kita sudah bahas bagian ini dan sekali lagi bagian ini Sakyus ingin melihat ya. Dia tidak buta sih, memang tidak buta, tapi perjuangan yang sama, ingin melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ada resikonya, sama seperti cerita ini, banyak kemiripan dengan cerita orang buta di situ. Dia berlari mendahului orang banyak, itu aja sudah cukup sulit gitu. Mungkin sebagian daripada saudara justru gampang karena dia pendek. Orang lain nggak berasa kalau sedang di cut queue begitu ya, karena dia pendek. Ya, tapi nggak terlalu menolong juga. Dia sampai depan juga pendek badannya, nggak bisa lihat juga. Dia mesti harus di baris yang paling depan, dan baris yang paling depan kayaknya sudah diambil oleh orang lain, sehingga dia mendapat ide di situ memanjat pohon ara. Saudara bisa bayangkan ya bagian ini ya. Seseorang yang pendek, cebol gitu terus panjat pohon ara itu adegan yang luar biasa lucu dan mempermalukan diri sendiri begitu ya. Dia ini humiliating himself dengan melakukan ini. Tapi dia nggak peduli dengan itu karena ada agenda yang lebih penting daripada humiliating himself-nya, yaitu apa? Dia ingin melihat Yesus. Melihat Yesus bagi Sakyus itu segala-galanya. Dia nggak peduli orang lain mau mencibir, mau bully dia atau mau menertawakan atau apa, itu nggak terlalu penting dibanding dengan pengalaman boleh melihat Yesus. Seseorang yang indeed mempunyai hati mengejar Yesus. Sangat kontras dengan orang kaya ini yang kelihatan seperti berlari-lari mencari tentang Yesus, tanya tentang kehidupan yang kekal dan sebagainya. Tapi setelah Yesus jawab apa? Ini orang yang nggak perlu struggle untuk ketemu Yesus. Dia badannya bukan pendek dan cukup terpandang juga. Mungkin waktu dia muncul orang lain langsung bawa itu mau ketemu Yesus ya silakan, ini orang penting memang itu kan ya. Pemimpin juga,
orang kaya ini, pasal 18 ayat 18 sampai 27. Tapi apa setelah Yesus mengatakan kepada dia, lalu dia pergi ya, karena dia sangat kaya. Tapi Sakius ya, waktu kita membaca cerita ini, kok kontras ya gambarannya. Dia bukan saja tidak pergi meninggalkan Yesus karena kekayaannya, karena hatinya mencintai kekayaan itu, tapi dia tahu kekayaannya itu nggak ada tempat di dalam kehidupannya, nggak terlalu penting. Penghinaan itu dia sudah biasa terima di dalam kehidupannya, dan karena itu juga dia memiliki satu kerinduan yang dalam, bisa mengorbankan segala sesuatu, bukan cuma kekayaan. Kekayaan memang kita baca nanti terakhir kan ya, pada akhir epilog daripada cerita ini, tapi juga image ya, yang untuk orang Timur sekali lagi sangat penting. Image itu penting sekali untuk orang Timur ya. Wajah ya, itu dia nggak berusaha untuk menjaga, karena itu bagiannya nggak penting untuk Sakius untuk dijaga. Jauh lebih penting adalah dia bisa melihat Yesus, Kita tertarik waktu melihat ini ya Pak, respons, tanda kutip respons ya, tanda kutip sekali lagi ya. Karena Yesus nggak pernah berespons sih sebetulnya, yang ada dalam manusia yang berespons. Waktu Yesus sampai ke tempat itu ya, Yesus melihat ke atas. Saya tertarik sekali dengan kalimat ini ya, Yesus melihat ke atas. Mungkin ini satu-satu kalinya kesempatan Sakius di look up gitu, dan yang look up itu Yesus. How beautiful. Yesus look up Sakius. Biasanya semua orang look down dia. Oh, dia sudah ada di atas ini sih, pohon sikamor kan, pohon ara gitu. Iya, tapi orang waktu lihat di atas pohon, sudah badannya cebol kayak begitu, naiknya aja susah sekali gitu ya. Saudara bisa search di Google, itu pohon sikamor kayak bagaimana modelnya begitu ya. Pasti agak gampang dipanjat. Kalau enggak Sakius juga enggak, inilah helpless lah ya, enggak bisa panjat juga begitu. Dia naik-naik seperti itu, sudah di atas. Saudara pikir karena di atas terus orang akan look up begitu? Enggak juga, orang tetap akan look down, malah semakin look down. Ini lu apa sih? Aduh, konyol banget dia, sudah badan kayak begitu, nggak ada figurnya, lalu terus habis itu pameran-pameran di atas ini lagi, di atas apa pohon kayak begitu, apa mau sirkus atau mau apa gitu, lebih mirip badut daripada orang yang terpandang. Tapi Yesus look up, Yesus melihat ke atas. Sudah baca di dalam terjemahan bahasa Inggris, pakai istilah itu, Yesus look up, Yesus melihat ke atas. Ya. Yesus nggak perlu lihat ke atas. Kalau Yesus lihat ke atas, siapa yang dilihat Yesus ke atas? Ya cuma ada satu yang di atas, yaitu Bapaknya yang di surga, nggak ada lagi yang lain. Yesus tinggi sekali kan. Waktu Yesus menengadah ke atas, itu maksudnya apa? Dia sedang berdoa kepada Bapaknya, nggak ada alternatif yang lain. Tapi di dalam cerita ini, dia melihat ke atas dan bukan sedang berdoa kepada Bapaknya. Dia melihat ke atas, melihat kepada Sakius. Sebelum bicara sesuatu, sebelum membicarakan kalimat apapun, sudah ada gestur penerimaan ini. Ini yang nggak banyak dimengerti oleh orang-orang Kristen ya. Waktu kita menginjili, waktu kita bersaksi, waktu kita besuk dan sebagainya, kita cuma pentingin konten. Pokoknya yang penting konten saya betul gitu. Tapi Yesus tidak hanya pentingkan konten. Saudara bisa mendapat ini dalam cerita yang lain juga. Itu apa? Perjumpaan dengan perempuan Samaria yang ada di tepi sumur itu ya. Ada pembukaan yang sangat menarik di situ kalau sudah baca begitu kan. Yesus minta terlebih dahulu air kepada dia. Karena ada barrier di situ antara orang Yahudi sama orang yang Samaria. Orang Yahudi itu selalu look down terhadap orang Samaria. Tapi Yesus sebelum dia bercakap-cakap, dia membuka dengan kalimat minta air kepada perempuan Samaria. Orang Samaria ini kaget sekali gitu, karena nggak ada ceritanya orang Yahudi mau minta air dari orang Samaria, itu sangat hina gitu. Kalau boleh orang Yahudi yang lempar air ke orang Samaria, itu layak gitu, karena mereka bangsa kelas 2. Kita lempar air, lu ambil sendiri begitu ya, mungkin seperti anjing, nggak apa-apa, memang kita orang Yahudi, kamu bukan kok gitu. Tapi orang Yahudi mesti minta air terhadap Samaria, itu amit-amit itu tabu luar biasa. Dan Yesus tahu gap seperti ini, gapnya itu seperti ini. Maka Yesus kalau bicara langsung ngomong tentang kerajaan Allah, itu seperti mendikte dari atas begitu ya, seperti orang-orang teriak itu. Kita sulit punya kepekaan seperti ini ya. Kadang-kadang di dalam perjumpaan kita dengan orang-orang yang lebih katakanlah kurang diberkati seperti kita, yang lebih miskin dan sebagainya. Kita nggak peduli dengan batasan itu, kita terjang saja gitu. Akhirnya orang itu mendengar pemberitaan saudara, tapi mendengar dengan minder dan juga nggak berani lawan juga, karena kita datang mirip seperti kayak penjajah kolonial yang bicara dari atas ke bawah. Begitu. Ini juga bahaya loh, bicara dari sini begitu.
Sekarang arsitektur modern ada yang pendeta yang nggak mau di ini, katanya ntar bicaranya kayak kolonial begitu ya. Lalu menjadi satu level. Oh, bawa mic jalan-jalan di antara itu sudah apa? Di antara jemaat itu. Mungkin mesti naik-naik ke atas juga begitu ya. Supaya sama katanya levelnya begitu. Itu namanya pendeta yang juga sesama orang berdosa. Wah, banyak solusinya saya. Tapi sekali lagi ya, waktu kita melihat di dalam bagian ini baik perjumpaan Yesus Kristus dengan perempuan Samaria maupun dengan Sakius, ada penyelesaian ini terlebih dahulu. Yesus melihat ke atas. Yesus melihat ke atas. Dan Yesus nggak merasa gengsi dengan melihat ke atas. Yesus bukan nggak melihat dulu, lu turun dulu ya, turun. Terus saya bilang, oke, sekarang saya ngomong kita satu level. Oh tidak, Yesus lihat ke atas. Yesus melihat ke atas dan berkata, tapi setelah dia lihat ke atas, and yet paradoxically dia mengatakan, Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya sampai hari ini nggak berani ngomong kalimat seperti ini, meskipun saya gembala sidang ya. Hai siapa, diaken siapa, saya hari ini akan makan di rumahmu, begitu ya. Kalau ditolak gimana, saya? Sepet begitu kan ya. Maaf Pak, saya undang pendeta yang lain. Waduh, gitu kan ya. Yesus tidak, saya. Yesus ini sebenarnya siapa yang mengundang siapa ya? Harusnya kan Sakius mengundang Yesus kan ya. Sakius mengundang Yesus atau Yesus mengundang Sakius? Yesus yang mengundang Sakius. Memang harus Yesus yang mengundang Sakius karena dia Yesus. Karena dia Tuhan, nggak ada itu kejadian Sakius mengundang Yesus, nggak ada. Saya. Ini Yesus yang memiliki otoritas, Yesus yang mengundang Sakius untuk boleh mengundang dia. Tetap dia adalah Yesus. Bagaimanapun Sakius yang berespons, bukan Yesus yang berespons karena Yesus adalah Tuhan. Segera turun, pertama kalimat itu ya, segera turun. Turun kenapa saya? Karena kamu sudah nggak perlu lagi posisi di atas itu kan ya. Posisi mindermu yang mesti lompat-lompat ke atas, naik pohon dan sebagainya. Itu banyak orang kayak begini kan saya di dalam ini, di dalam dunia. Berusaha untuk lompat-lompat ke atas supaya dihargai, supaya direcognize gitu namanya. Itu kalau di apa, I jump therefore I am begitu ya. Kalau René Descartes kan I think therefore I am. Kalau ini I jump therefore I am gitu. Karena saya lompat, maka orang kelihatan gitu ya. Saudara pernah lihat kan adegan-adegan orang yang difoto, terus giliran mulai jepret dia lompat ke atas, hati-hati saudara. Kalau saudara sering kayak begitu, mungkin saudara ada sedikit persoalan I jump therefore I am itu tadi. Karena kalau saudara nggak lompat kelihatan just one among others, apalagi kalau 1000 orang begitu, aduh lebih nggak kehitung lagi saya. Mana yang namanya Billy nggak jelas, maka mesti lompat. Begitu lompat saudara akan langsung jadi orang ekstra. Ini siapa yang lompat? Nah langsung jadi terkenal kan? Satu di antara 1000 itu. I jump therefore I am. Yesus bilang turun, sudah nggak usah lagi naik-naik di atas sana. Kenapa saudara? Karena Yesus bukan menerima orang karena dia ada di atas, bukan. Yesus bukan menerima seseorang karena dia kaya, karena dia kepala, pemungut cukai, bukan. Yesus menerima karena memang Yesus mau menerima. Yesus menerima di dalam belas kasihannya, bukan melihat posisi seseorang, bukan. Dan dia turun, Sakius turun, ya. Nggak membutuhkan lagi itu pohon ara untuk melihat Yesus. Dia bisa melihat Yesus nggak harus dari atas seperti itu, bisa dari horizon mata yang sama, atau even lebih pendek ya daripada Yesus Kristus. Lalu kalimat ini, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus yang membuka meja, ya. Mejanya siapa? Mejanya Sakius. Rumahnya siapa? Rumahnya Sakius. Tapi Yesus yang buka rumahnya, aku harus menumpang di rumahmu. Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kalimat yang sederhana ini, betul kan ya? Memang Sakius yang menerima, bukan Yesus yang bukan Yesus yang menerima undangan Sakius, tapi Sakius yang menerima undangan Yesus. Dengan mengundang Yesus, Yesus diterima oleh Sakius. Sakius menerima Yesus dengan sukacita. Di mana? Di rumahnya sendiri. Ada orang yang menjadi asing di rumahnya sendiri, sampai Yesus mesti membuka meja untuk orang itu sendiri, supaya bisa mengalami relasi dengan Yesus dan akhirnya juga relasi dengan orang-orang yang sudah sehari-hari menolak dia, yang dia selalu dikucilkan ya. Dan saudara jangan salah ya, ada orang-orang yang cukup kaya and yet gak punya relasi, itu ditolak kanan kiri. Gak tahu alasannya apapun, gak terlalu jelas juga. Seperti dalam bagian ini kan, Alkitab juga interestingly silent tentang bagian ini. Mungkin juga, nah ini kalau kita bergerak kepada presentasi yang lain ya, katakanlah gambaran Sakius yang sebetulnya tidak sejahat daripada yang orang pikirkan. Bisa jadi loh saya. Sakius yang mungkin ya, tadi kan kita bilang kita bisa menyajikan di dalam dua macam khotbah. Satu versi Sakius yang katakanlah memang memerlukan pertobatan karena dia suka memeras orang lain dan karena itu kemudian Yesus memulihkan dia, atau gambaran seorang Sakius yang sebetulnya nggak seperti yang orang pikir, tapi dia sudah mengalami stigma itu.
Ya, dan ada orang-orang yang di dalam kehidupan ini mengalami stigma daripada sesamanya. Pokoknya sudah pastilah dia pasti jahat orang itu. Kalau dia nggak jahat nggak mungkin kaya, misalnya begitu ya. Seorang pemungut cukai, apa yang kita harapkan lagi daripada seorang pemungut cukai kalau dia bukan biasa peres kanan kiri? Itu sudah pasti orang nggak benar itu. Orang-orang seperti itu ya. Lalu kemudian apa? Orang menolak dia, mengucilkan dia dan sebagainya. Ini ada seseorang yang tidak memiliki relasi dengan umat Israel. Dan seperti kita seringkali mengatakan, kekristenan itu bukan cuma sekedar urusan pribadi saya dengan Yesus, personal relationship, meskipun aspek itu pasti ada dan sangat penting. Tapi juga aspek ini loh, komunitas ya. Komunitas tempat seseorang di society. Bagaimana? Kita hidup di kota besar seperti di Jakarta, sangat nggak peka kalau kita kehilangan bagian ini, karena memang semua orang juga pada dasarnya mungkin ya somehow individualis begitu kan ya. Kita bingung juga sih kalau saben hari selalu tetangga ada kirim ini saya hari ini masak opor ayam begitu kan, ntar besok tetangga yang belakang ini saya masak soto gitu. Lama-lama kita pikir saya mau diracun kali ya sama tetangga saya salah apa ya kok tetangga saya kirimin makanan tiap hari begitu, mulai tanda tanya. Memang kita sudah biasa hidup individualis soalnya ya. Jadi waktu ada orang baik kepada kita jadi malah pikirannya aneh-aneh gitu, jadi paranoia gitu. Tapi di dalam zaman itu, di mana enlightenment itu belum ada, itu eksistensialisme dan sebagainya, belum zaman modern kan ini kan ya, orang sangat hidup secara komunitas. Dan Sakius nggak mendapatkan itu. Dan persekutuan pribadi saja itu nggak menolong kemana-mana. Karena itu gambaran persekutuan pribadi hanya dengan Yesus saja, lalu terus kemudian komunitas kita hancur begitu. Itu abstrak. Untuk ajaran Yesus itu gambarannya abstrak, gambaran yang absurd, nggak mungkin itu. Karena seseorang yang beribadah kepada Tuhan itu beribadah bersama-sama, seperti saudara di sini kan beribadah bersama-sama kan ya. Beribadah bersama-sama dengan siapa? Dengan umat yang percaya di sinagog. Mereka bersama-sama dengan orang Israel, Sakius ini bersama dengan orang Israel pergi ke sinagog, itu pengharapannya kan begitu, lalu beribadah bersama-sama. Tapi dia sendiri ditolak. Saudara bisa bayangkan nggak seseorang yang ditolak oleh masyarakat, dikucilkan, terus dia mesti tetap beribadah bersama-sama, itu bagaimana perasaannya? Sekali lagi ya, kita agak sulit menyelami bagian ini karena kita pada dasarnya sudah terlalu cuek dengan bagian ini, kita sudah terlalu individualis, lu mau tolak lah, mau apa, pokoknya saya datang kan cari Tuhan, bukan cari lu, begitu kan ya. Akhirnya menjadi orang yang cuma berrelasi hanya dengan Tuhan. Ini sesuatu yang nggak mungkin di dalam pengajaran Yesus Kristus. Karena itu, waktu kita melihat di dalam bagian ini ya, saudara mendapati waktu Sakius menerima Yesus, orang melihat itu bersungut-sungut ya, terutama kepada siapa? Ya kepada Yesus terutama. Kalau Sakius sudah biasa, mereka sudah sering sekali jengkel dengan Sakius. Kali ini jadi ikut-ikutan jengkel kepada Yesus juga. Kenapa? Loh, kok dia menumpang di rumah orang berdosa ya? Dia nggak tahu apa ini orang berdosa gitu. Nggak seharusnya kita semeja dengan orang-orang seperti ini. Sudah melihat di sini ya, orang-orang Israel yang nggak gampang ditundukkan hanya sekedar dengan jabatan dan kekayaan. Ini bangsa yang luar biasa, indeed. Lu mau kaya, mau jabatan tinggi, saya nggak peduli. Kalau saya mau tolak kamu, ya saya tolak kamu. Karena hidup bukan dari kekayaan dan jabatan value-nya. Itu orang-orang Israel. Kalau enggak, kenapa Sakius mesti ditolak begitu? Dijilat saja, ini orang kaya loh, bisa menguntungkan kalau menjadi orang. Tapi mereka beriman kepada Tuhan, mereka percaya kita enggak mengejar value-value seperti ini. Ada orang-orang yang memeras bangsa kita kucilkan dia, enggak peduli dia mau ada jabatan, mau kaya, kita enggak peduli dengan mereka. Lalu di sini bukan hanya Sakius, sekarang plus tambah satu lagi perbendaharaan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus, karena apa? Karena Yesus menumpang di rumah Sakius. Loh, bagaimana sih ini? Kita berusaha mengucilkan dia ya, supaya dia bertobat, berhenti jadi pemungut cukai. Supaya dia berhenti dari pemungut cukai, supaya dia boleh mulai memihak kepada bangsa kita dan bukan menjadi antek-antek Romawi. Oh, dia malah membela namanya Yesus ini. Mereka jadi jengkel sekali. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Kita rame-rame mau mengucilkan orang ini, malah Yesus menerima dia. Itu mengganggu sekali. Tapi sudah waktu baca di dalam ayat berikutnya ya, transformasi betul-betul terjadi di dalam kehidupan Sakius. Again ya, meskipun katakanlah kita bilang tadi ada dua macam ini ya, picture, bisa ada dua macam picture yang kita nggak bisa tarik kesimpulan terlalu mutlak. Tapi bahkan di dalam picture yang Sakius tetap menjaga integritas pun bukan berarti dia tidak memerlukan pertobatan. Either way lah.
Karena nggak ada satu orang pun yang nggak berdosa kan ya. Meskipun dia katakanlah bukan pemungut cukai yang memeras, tapi bagaimanapun dia tetap adalah seseorang yang memerlukan pertobatan. Ada transformasi yang perlu terjadi di dalam kehidupannya, dan itu dicatat dalam ayat yang ke-8 di sini. Transformasi kuasa berdasarkan apa, saudara? Berdasarkan penerimaan yang sederhana dari Yesus Kristus. Saudara melihat di sini ya satu prinsip sederhana gitu. Ada banyak orang ini, dan bukan cuma satu, saudara, banyak orang berusaha untuk mendisiplin Sakius. Kita tolak dia karena dia pemungut cukai, dia antek-antek Romawi. Kita jauhi dia. Setiap kali kita papasan nggak usah lihat mukanya gitu. Kalau perlu ngeludah sekalian itu lebih baik, tapi nggak usah sampai ke mukanya, ntar ada urusan. Sebab dia bagaimanapun kepala pemungut cukai gitu. Ntar ketika ketangkap orang Romawi. Jadi kita menghina dia dengan harapan seperti ini supaya apa? Supaya dia tahu, supaya dia kapok, supaya dia bertobat, begitu kan ya? Cara disiplin rohani, tanda kutip ya. Apakah Sakius bertobat ya? Tidak. Disiplin rohani itu nggak mempertobatkan Sakius ya, tidak. Pengucilan seperti itu apa membuat Sakius selalu terus introspeksi, terus habis itu iya saya sudah berdosa, tolong dong ampuni saya. Tidak, makin keras makin sakit hati yang iya. Apa yang dilakukan Yesus ya, yang kontras dengan yang dilakukan oleh orang banyak ini pada umumnya. Karena Yesus menerima, accept, embrace, memeluk Sakius. Memeluk. Pelukan yang sederhana, saya. Nggak bicara banyak. Saya mau makan dengan kamu di rumahmu, tanda saya rela bersekutu dengan engkau. Penerimaan yang sederhana sekali, saya. Itu ada kuasa perubahan yang sangat besar timbul di dalam diri Sakius hanya dengan penerimaan. Kadang-kadang kita bikin effort terlalu capek ya, terlalu lelah gitu, bagaimana mau bikin orang lain berubah gitu. Kalau bisa dengan teguran-teguran yang keras, dengan teriakan lebih kenceng lagi gitu, Yesus merangkul, menerima, lalu orang ini berubah, tergerak ya dari penerimaan itu. Karena memang nggak ada orang menerima dia. Ada orang itu miskin di dalam penerimaan, saya bukan miskin bentakan gitu. Orang itu bukan karena dia itu terlalu budek ya, sampai dia orang mesti jerit-jerit kasih tahu dia, kalau nggak jerit-jerit itu orang terus habis itu jadi nggak mau bertobat itu. Ya mungkin sebagian orang seperti itu sih ya. Budek maka mesti jerit-jerit begitu kalau ngomong sama dia. Tapi ini orang bukan budek, saya. Ini bukan orang yang miskin diteriakin karena orang kurang ngomong kenceng kepada dia, kurang kenceng ngomong kepada dia, bukan. Tapi ini ada seseorang yang miskin penerimaan dan miskin persekutuan. Seseorang yang membutuhkan pelukan lebih daripada pukulan, seorang Sakius ya. Meskipun dia adalah orang yang kaya, pemungut cukai, sudah kayaknya dengar kalimat ini ya, pemungut cukai, kaya lagi, bawaannya sudah kepingin gampar aja begitu kan ya. Memang layak lah kayak orang begitu tuh memang digampar, tapi dia bukan perlu gamparan, bukan. Dia perlu pelukan orang seperti ini, perlu pelukan. Dan Yesus memeluk dia. Kita membaca dalam ayat ke-8, respons daripada Sakius yang diterima oleh Yesus. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Again, tadi kita sudah mengatakan kita nggak tahu ini kalimat apakah menyatakan justru dia memang nggak pernah melakukan ini atau memang dia pernah melakukan itu, nggak terlalu penting lah. Anyway, Alkitab nggak mencatat bagian itu dan kita nggak perlu terlalu deep menggali ke bagian itu. Yang pasti kita melihat di sini ada respons yang sincere dari Sakius dan menyatakan ini creating contrast dengan cerita orang kaya yang nggak masuk kerajaan Allah, mengonfirmasikan bahwa hatinya memang tidak terikat kepada kekayaan. Sekali lagi ya, berbeda dengan orang kaya yang nggak bisa masuk kerajaan Allah, itu hatinya ada di dalam mamon. Makanya dia akhirnya nggak bisa mengikut Yesus karena hatinya terikat kepada mamon. Tapi Sakius tidak, meskipun dia kaya. Ada orang kaya yang hatinya nggak terikat kepada kekayaannya. Makanya kita nggak bisa judge, nggak bisa judge karena mentang-mentang kaya. Oh itu pasti orang cinta uang, nggak tentu. Ya ada orang kaya yang nggak harus cinta uang. Sakius adalah seseorang yang seperti ini. Maka dia mengatakan setengah daripada milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dia seseorang yang punya belas kasihan kepada orang miskin, nggak seperti yang digambarkan banyak orang, ya tukang peres lah, tukang tipu dan sebagainya. Dan karena itu kaya, mungkin salah gambaran itu. Dia bukan seperti yang dibayangkan banyak orang, ya, orang banyak
mungkin sudah melakukan stempel kepada Yesus, orang kayak beginilah, sudah helpless dan hopeless, sudah nggak ada perlunya lagi bergaul dengan orang ini, nggak bisa dirubah punya, ini sudah kasep kalau orang Jawa bilang ya, sudah apa itu, sudah nggak bisa disembuhkan lagi. Tapi ternyata tidak, karena waktu kita mendengar kalimat ini, kalimat yang kita tentu saja percaya sincere keluar dari dalam hatinya. Nah, kalau sudah membandingkan kalimat ini dengan perjanjian lama, ya, kita terkejut sudah, karena ini pembicaraan biblical teologi sudah seperti ini ya. Di dalam perjanjian lama sudah itu ada hukum ya, yang memang membicarakan bagaimana seseorang yang pernah melakukan satu pemerasan, merugikan sesamanya dan sebagainya, dia harus menggantinya. Gitu. Banyak komentator yang mengatakan seperti ini sudah. Ada yang mesti mengganti, mengembalikan ya, atau 2 kali lipat, tapi 4 kali lipat, 4 kali lipat. Ini melampaui tuntutan Torah sebetulnya. In very rare case itu baru dibilang fourfold, tapi itu sangat rare case begitu. Yang lebih banyak adalah mengembalikan ya, mungkin 2 kali sudah maksimal. Tapi di sini Sakyus mengatakan saya akan mengembalikan 4 kali lipat. Apa sudah kepentingan daripada kalimat ini? Inilah pertobatan seseorang yang sejati. Saudara melihat dimensinya, bukan cuma sekedar dimensi saya orang berdosa, saya percaya kepada Yesus Kristus, dosa saya diampuni, saya masuk surga, begitu kan ya? Pasti itu termasuk di dalamnya, tentu saja yang ditekankan oleh orang-orang Injili. Tapi saudara melihat ya, di dalam bagian ini ada dimensi komunal, orang miskin. Orang miskin itu jadi terinclude di dalam cerita pertobatan Sakyus. Sayang di dalam banyak orang-orang Kristen Injil ini doing self-criticism lagi. Katanya bertobat, tapi bertobatnya cuma cerita pribadi, lalu nggak ada impact apa-apa di dalam masyarakat, nggak ada. Dia precisely the same person seperti waktu dia sebelum bertobat. Cuma apa sekarang? Kalau makan sebelumnya berdoa dulu, kalau tidur sebelumnya berdoa dulu, dan dia gereja selalu setiap minggu. Ya itu aja bedanya. Ya oke, bukan saja sih ya, sudah something juga sih, tapi definitely nggak adequate. Kita membaca di dalam cerita ini pertobatan bukan cuma sekedar pertobatan pribadi. Jadi seseorang yang tidak percaya, menjadi percaya, lalu terus setelah itu dosa diampuni, masuk surga, begitu kan, hidup kekal. Terlalu simpel untuk Alkitab cerita seperti itu, terlalu reduktif. Saudara membaca di dalam bagian ini ya, ada pertobatan yang dimana pertobatan itu sehingga bisa dinikmati juga oleh orang-orang di sekitar Sakyus, itu pertobatan. Hati-hati dengan kecenderungan memelihara kesalehan pribadi, lalu terus ya kita ngomong unit yang paling kecil saja ya. Hidup di dalam keluarga saja kita nggak ada komunikasi yang baik begitu misalnya ya. Nggak ada cerita yang patut untuk disaksikan itu. Piring seringkali melayang misalnya gitu. Dia terus habis itu kita memelihara cerita pertobatan pribadi dengan Yesus yang katanya kita kasihi gitu. Tapi di dalam unit yang paling kecil keluarga pun kita sudah gagal gitu. Belum lagi ngomongin tentang tetangga kita, ngomongin tentang society, tentang orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, adu kejauhan, ngomongin seperti ini Tapi sudah membaca di dalam cerita Sakyus, pertobatannya itu adalah pertobatan yang bukan cuma urusan pribadi antara dia dan Yesus. Sekarang urusan orang yang nggak masuk surga jadi masuk surga gitu. Not that simple. Tapi ada orang-orang yang lain yang juga diberkati dan terberkati karena pertobatan, karena cerita pertobatan Sakyus tersebut. Akan kukembalikan 4 kali lipat, setengah daripada milikku akan kuberikan kepada orang miskin. This is the story of God's kingdom ya, sebenarnya kalau kita mau membaca di dalam Alkitab. God's kingdom not just about you and your Jesus only, bukan. Tapi ini God's kingdom. God's kingdom bukan cuma saya dan Yesus, tapi ada sekitar yang juga diterangi. Kan Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, aku menjadikan kamu menjadi garam terang dunia kan. Terang itu waktu hadir, nggak mungkin nggak mempengaruhi, nggak ada terang yang terus terang di dalam dirinya sendiri, yang lain tetap gelap. Itu terang apa? Terang yang menakutkan kan Garam juga seperti waktu garam waktu masuk ke dalam air ya, dia larut, dia akan mengasinkan. Lalu garam kalau masuk terus habis itu dia jadi garam terus begitu, dan airnya tetap tawar. Itu nggak lucu banget. Garam apa itu? Garam yang aneh, garam yang rusak fungsi. Bukan rusak fungsi, memang nggak pernah asin di dalam diri, makanya nggak bisa mengasinkan juga. Tapi garam yang normal waktu dia masuk ke dalam larut, dia akan larut dan kemudian dia akan mengasinkan yang di sekelilingnya itu. Ini gambarnya yang lebih wajar. Pertobatan Sakyus adalah pertobatan seperti ini. Bukan pertobatan pribadi, bukan pertobatan pribadi saja, tapi pertobatan yang sekali lagi bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Terakhir kemudian Yesus mengatakan,
Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menarik saudara di sini ya, kalau saudara membaca gitu, sekali lagi, Sakius kan menyatakan komitmennya, setengah daripada milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara perhatikan di sini Yesus nggak mengatakan kalimat ini ya, hiper reform, hiper saya. Sakius, kamu harus tahu ya, keselamatan itu semata-mata karena pengampunan dosa dan bukan karena engkau mengembalikan 4 kali lipat atau setengah daripada milikmu. Kamu harus tahu Sakius bahwa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah iman kepadaku. Misalnya kita nggak dapat respon seperti itu, saya mau bilang apa sih? Di dalam teologi Lukas, itu iman yang sejati selalu berkaitan dengan perbuatan baik sebagai respons ucapan syukur dari iman yang sejati. Karena itu Yesus berani mengonfirmasikan bahwa keselamatan ya terjadi di rumah ini. Saudara lihat di sini nggak ada benturan gitu antara kalimat Sakius yang bicara tentang perbuatan baik kan ini kan, setengah daripada milikku akan kuberikan. Ini kan perbuatan baik kan, good works. Tapi Yesus nggak kemudian terus menyiram air dingin. Kamu jangan pikir kamu akan diselamatkan karena beri separuh daripada milikmu. Tahu nggak, meskipun kamu berikan semua daripada milikmu, kamu akan tetap masuk neraka sebagai orang berdosa. Dan cuma percaya kepadaku saja yang bisa menyelamatkan kamu. Nggak ada respon seperti itu, saya. Mengapa sih? Mengapa? Karena perbuatan baik yang dilakukan Sakius ini adalah respons keselamatan yang dia terima. Yesus yang terlebih dahulu menyelamatkan dia, yang Yesus yang terlebih dahulu bersekutu semeja dengan dia, Yesus yang menumpang di rumahnya, Yesus yang menerima dan memeluk dia. Dari situ kemudian keluar perbuatan baik ini. Hati-hati dengan sifat kritis yang kelewatan terhadap perbuatan baik, akhirnya betul-betul nggak ada perbuatan baik, nggak ada perbuatan baik. Katanya nggak boleh, ya katanya nggak boleh, katanya Calvin, katanya Luther nggak boleh kan, katanya Paulus juga loh. Paulus juga bilang nggak boleh. Kita mesti bergantung kepada iman. Makanya iman. Nggak ada perbuatan baik. Nggak boleh itu perbuatan baik. Nanti dianggap berkontribusi terhadap keselamatan. Sesat ntar bagaimana coba ayo. Makanya kita diam di dalam iman saja. Omong kosong, saya gambaran seperti ini. Ajaran omong kosong. Saya percaya bukan ajaran Calvin, bukan Luther, bukan Zwingli, dan juga bukan Paulus, bukan. Tapi kita melihat di dalam gambaran keseluruhan biblical teologi ada kaitan tidak terpisahkan seseorang yang diselamatkan, ya. Lalu perbuatan baik yang mengikuti, itu jelas sekali, jelas. Cerita pertobatan bukan pertobatan yang abstrak, tapi pertobatan yang konkret yang disertai dengan perbuatan baik. Meskipun betul kita harus menambahkan seseorang bukan diselamatkan karena perbuatan baik, bukan. Nah kalau di dalam ini historical teologi, kita melihat perkembangan setelah ini ya, orang-orang seperti Luther dan Calvin itu next generation, mungkin second dan third generation, itu orang sibuk untuk membicarakan tanda-tanda keselamatan. Di dalam istilah bahasa teologi mereka pakai istilah silogism praktikus, namanya silogismus praktikus, mencoba untuk melihat sebaliknya. Maksudnya begini, seseorang diselamatkan itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda yang menyertai bahwa seseorang memiliki keselamatan yang sejati. Dari tandanya kita mengetahui bahwa seseorang itu sudah diselamatkan atau belum. Jadi penyelidikan yang terbalik. Di dalam zaman Calvin dan Luther hal ini kurang populer karena pergumulannya kan orang dibenarkan melalui iman karena sudah terlalu banyak mengandalkan perbuatan baik begitu kan ya, mengandalkan sedekah dan sebagainya. Lalu yang diperjuangkan oleh orang-orang seperti Luther, Calvin, Zwingli ya keselamatan melalui iman. Tapi kemudian mulai masuk next generation ya, second, third generation, orang sudah lahir di dalam keluarga Kristen, orang-orang reform generasi kedua, ketiga, mungkin sebagian daripada saudara dan saya juga seperti itu ya. Kita bukan orang yang bertobat dari nggak percaya menjadi percaya, tapi sudah lahir dalam keluarga Kristen. Pembicaraannya jadi berubah, sekarang bicara tentang tanda-tanda orang percaya. Jangan take for granted ya, kita sudah lahir di keluarga yang dibesarkan di dalam gereja reformatoris, terus sudah saya pasti sudah diselamatkan karena orang tua saya melayani Tuhan dan sebagainya. Yesus sendiri mengatakan dari buahnya ya, kamu mengetahui pohonnya, dari buahnya kamu tahu pohonnya.
Silogismus praktikus ya. Kembali ke sini ya, kembali ke sini. Sakius menyatakan juga di sini cerita pertobatannya, imannya sejati, persis seperti yang dikatakan oleh Yakobus ya, dari perbuatan baiknya menyatakan bahwa di dalam ada iman yang sejati ya. Justru imannya itu dinyatakan melalui perbuatan baik ini waktu dia berkata, aku akan memberikan setengah daripada milikku kepada orang miskin, dan kalau ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Yesus mengatakan keselamatan telah terjadi kepada rumah ini. Gambaran keselamatan rumah ini, household salvation, common di dalam pembicaraan Lukas dan juga sangat ditekankan di dalam teologi reform. Ya. Keselamatan seluruh rumah, termasuk budak-budaknya. Bukan cuma yang ini Sakius saja, tapi termasuk juga seluruh rumah, konsep komunal. Dan bukan cuma aspek pribadi saja. Dan terakhir kalimat yang terkenal sekali yang kita baca sama-sama, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hilang di dalam pengertian yang pertama pasti adalah hilang di dalam dosa ya. Betul, seseorang yang hilang di dalam dosa, yang nggak ada persekutuan dengan Yesus, hilang lalu terus Tuhan mencari dia dan akhirnya menemukan. Tapi juga hilang di tengah-tengah masyarakat. Ini gambaran seorang Sakius yang ditolak di dalam society, hilang. Meskipun dia kaya, meskipun dia kepala, dia pemimpin pemungut cukai, tapi dia hilang di masyarakat. Ya. Nggak ada orang mau tahu dengan dia. Kalau dia mati malah puji Tuhan, malah bersyukur. Semua orang nyanyi doksologi. Orang seperti ini nggak ada yang meratap. Ini orang yang hilang di masyarakat, dan Yesus mencari, menyelamatkan orang yang hilang seperti ini. Untuk bisa bersekutu, dan bukan bersekutu hanya dengan Yesus saja, tapi bersekutu dengan pengikutnya yang lain, bersekutu dengan murid-murid, bersekutu dengan the crowd, dengan the people. Supaya apa? Supaya bisa beribadah bersama-sama, supaya bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Karena orang yang dikucilkan gak bisa beribadah kepada Tuhan bersama-sama, orang dia dikucilkan. Seperti kayak kena disiplin rohani kayak begini. Gak ada orang mau bersekutu dengan dia. Bagaimana dia bisa beribadah kepada Tuhan? Tuhan memulihkan relasi ini. Sekali lagi, terutama tentu saja adalah relasinya dengan Tuhan sendiri, relasinya dengan Yesus. Yesus semeja dengan dia, menumpang di rumahnya. Ini relasi yang paling penting, relasi Sakius dengan Yesus, yang memang dia tadinya hilang, tapi juga sekaligus keterhilangan dia di tengah-tengah kelompok umat yang percaya. Kelompok umat yang percaya, ketidaksanggupannya untuk bersekutu bersama dengan umat yang lain, atau ketidaksanggupan umat untuk bersekutu dengan dia, ya, keterputusan ini, keterputusan relasi, ini yang dipulihkan oleh Yesus Kristus. Kita berharap, di dalam kehidupan kita juga terjadi pemulihan seperti ini, bukan pemulihan pribadi saja antara setiap orang dengan Yesus kita masing-masing, gitu ya, Yesus saya, Yesusmu, gitu. Tapi terus di antara kita nggak ada persekutuan apa-apa, kita remain individual Christians. Bukan, tapi seperti Yesus mengatakan telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, bukan kepada orang ini, kepada rumah ini. Rumah ini, dan Sakius sendiri mengonfirmasikan, saya akan memberikan setengah daripada milikku kepada orang miskin. Berarti lingkup yang lebih besar lagi. Orang ini adalah anak Abraham. Anak Abraham bukan cuma satu, ini adalah satu kumpulan. Kumpulan anak-anak Abraham, plural, komunitas yang disebut anak-anak Abraham, yang percaya dan beribadah kepada Tuhan. Itu orang-orang yang hilang, yang kemudian akhirnya diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati seperti ini, seperti Yesus. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan kami bersyukur apa yang tidak mungkin bagi dunia ini, tapi Tuhan membuatnya mungkin. Menyelamatkan seseorang yang mengalami begitu banyak stigma di dalam masyarakat. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami juga tidak jauh berbeda. Kami memiliki banyak kekurangan, dan persekutuan kami dengan sesama juga tidak sempurna, tapi Tuhan sudah mencari kami yang hilang. Kami rindu Tuhan belajar untuk menikmati persekutuan dengan diri Tuhan, tapi juga dengan sesama orang-orang percaya yang Tuhan juga cari dan kumpulkan untuk menjadi satu umat, satu komunitas yang bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menjadi satu kesaksian, menyatakan bahwa Engkau sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong kami untuk bisa menyelesaikan semua
relasi-relasi yang tersendat, relasi-relasi yang rusak, relasi-relasi yang terhalang, yang tidak mulus, supaya Tuhan yang memulihkannya dengan kuasa penerimaan yang selalu ada padamu. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.